Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Firdatus Sadia, NIM E2019-2193. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai definisi dan resiko fraud. Yang pertama, definisi fraud. Fraud atau bisa disebut dengan kecurangan merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk tujuan pribadi ataupun kelompok, di mana tindakan yang disengaja tersebut telah menyebabkan kerugian bagi pihak tertentu atau instansi tertentu. Dan yang kedua adalah resiko fraud. Resiko fraud adalah resiko yang dialami oleh suatu perusahaan atau instansi karena faktor terjadinya tindakan fraud atau kecurangan yang disengaja, baik itu yang menyebabkan kerugian secara materi maupun non-materi, di mana kerugian secara materi diukur berdasarkan segi finansial dengan mengacu pada nilai mata uang yang berlaku, mata uang yang dipakai, contohnya rupiah, dolar, dan lain sebagainya. Dan kerugian secara non-material menyangkut dengan kerugian yang bersifat non-keuangan, seperti menurunnya kepercayaan publik pada perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Samsida, NIM E2019-2187 dari kelas Ekonomi Syariah 5 dari kelompok 5. Pada penjelasan sebelumnya, teman saya sudah menjelaskan apa itu definisi dan resiko fraud. Tapi apakah kalian tahu bahwa terjadinya fraud ini disebabkan oleh sesuatu? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sebab-sebab terjadinya fraud. Fraud pada umumnya terjadi karena sejumlah alasan yang sering disebut sebagai the fraud triangle. Ketiga alasan itu adalah yang pertama yaitu adanya tekanan. Adanya tekanan ini adalah sebuah motivasi seseorang untuk melakukan kecurangan yang bisa saja dikarenakan tuntutan gaya hidup, ketidakberdayaan dalam soal keuangan, mencoba-coba untuk mengalahkan sistem, dan ketidakpuasan kerja. Yang kedua yaitu adanya peluang. Adanya peluang ini adalah kesempatan seorang pekerja untuk melakukan tindak kecurangan. Kesempatan untuk melakukan fraud ini biasanya disebabkan oleh kontrol dari perusahaan yang masih lemah dan situasi kerja yang kurang kondusif. Yang ketiga yaitu rasionalisasi atau pembenaran. Ketika tindakan fraud telah terdeteksi, biasanya pelaku akan memberikan alasan yang rasional sebagai bentuk pembelaan diri. Rasionalisasi ini terjadi untuk menjadikan kesalahan yang terjadi adalah tindakan yang wajar dilakukan. Contoh alasannya yang sering digunakan pelaku fraud adalah alibi gaji yang diberikan tidak sesuai dengan keuntungan yang sudah diterima oleh perusahaan. Terjadinya fraud ini biasanya ditujukan dengan beberapa tanda-tanda yang dilakukan oleh pihak manajemen. Yang secara umum seperti yang satu, memberikan informasi yang salah dengan menutupi informasi yang sebenarnya. Hal ini dilakukan dengan tujuan-tujuan tertentu. Informasi tersebut biasanya ditujukan kepada pihak komisaris dan juga publik. Yang kedua, telah terjadi keterlambatan atau menyalahi perjanjian dalam kesepakatan dengan pihak ketiga dalam urusan bisnis atau sejenisnya, yang mana sifatnya itu perlu dicurigai atau diwaspadai karena memungkinkan timbulnya kerugian bagi perusahaan. Yang ketiga yaitu melakukan kinerja operasi yang telah memungkinkan tanda-tanda yang berbeda atau telah terdapat sisi kelainan dari yang biasanya. Yang keempat yaitu mengubah bentuk struktur organisasi
yang ada dengan bentuk lain yang baru dan dengan alasan-alasan tertentu, seperti karena kepentingan perusahaan. Yang kelima, sering dalam rapat memberikan usulan-usulan yang mengarah dalam maksud-maksud tertentu atau memberikan pendapat yang mengubah opini audiens atau pihak yang mengikuti rapat. Salah satu contoh kasus dari fraud ini adalah kasus audit aset tetap. Pada Desember 2006, Indonesia Corruption Watch melaporkan kasus dugaan korupsi ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dalam Ruislek atau tukar guling antara aset PT Industri Sandang Nusantara, sebuah perusahaan BUMN yang bergerak di bidang tekstil, dengan aset PT GDC, sebuah perusahaan swasta. Dalam Ruislek ini, PT ISN menukarkan tanah seluas 178.497 meter persegi di kawasan Senayan dengan tanah seluas 47 hektar beserta pabrik dan mesin di Karawang. Berdasarkan hasil temuan Badan Pemeriksaan Keuangan semester 2 tahun anggaran 1998 atau 1999 menyatakan Ruislek itu berpotensi merugikan keuangan negara sebesar 121 miliar. Kerugian itu terjadi dari kekurangan luas bangunan pabrik dan mesin milik PT GDC senilai 63.954 miliar berdasarkan penilaian aktiva tetap oleh PT Sukovindo pada 1999. Penyusutan nilai aset pabrik milik PT GDC ini senilai Rp 31 miliar dan kelebihan perhitungan harga tanah senilai 0,127 miliar. Selain itu juga ditemukan bahwa terdapat nilai saham yang belum dibayarkan oleh PT GDC sebesar 26 miliar. Nama saya Sahifatul Mujtahidiyah, NIM-nya I2019-21-91. Nah, saya di sini akan menjelaskan mengenai fraud pada bagian marketing dan fraud pada bagian produksi. Yang dimulai dari fraud pada bagian marketing. Jadi, pada bagian marketing ini untuk tindakan fraud bisa terjadi dalam beberapa bentuk yang secara umum itu seperti mengubah biaya advertising dengan harga yang berbeda dari yang berlaku umum dengan alasan-alasan yang tertentu, membuat event atau ajang promosi dengan mengundang artis atau selebritis yang secara berlebihan dan terkesan ingin mempopularitaskan diri dari manajer marketing, bukan usaha untuk menaikkan angka penjualan produk. Nah, dalam konteks ini biasanya si manajer itu ingin pindah ke perusahaan lain atau menginginkan fokus pada media massa, terutama pihak infotainment yang khusus berfokus pada dirinya. Kadangkala pada bagian ini si manajer marketing itu mengatakan bahwa kesalahan penurunan penjualan produk itu bukan kesalahan dari marketing, melainkan dari produknya sendiri karena tidak mempunyai standar produk terhadap hasil produksinya. Nah, pada bagian ini pula si manajer pemasaran itu biasanya mulai mencari kelemahan-kelemahan atau membandingkan produk yang ia miliki dengan produk dari perusahaan lain. Nah, contoh dari fraud pada bagian marketing ini misalnya menaikkan harga secara berlebihan dari produsen ke distributornya tanpa pengetahuan pihak manajemennya. Yaitu contohnya menaikkan harga suatu barang dari produsen yaitu 9.500 menjadi dinaikkan 10.000, seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu ada fraud pada bagian produksi. Jadi pada bagian produksi ini tindakan fraud itu bisa terjadi dalam berbagai hal, seperti menurunkan ketelitian standar produk yang seharusnya, memproduksi dengan jumlah yang berlebih namun melaporkannya dalam jumlah yang tidak sebenarnya. Nah, biasanya kelebihan yang diproduksi itu akan disimpan atau dipasarkan secara bawah tangan dengan cara yang sembunyi-sembunyi. Di samping itu, tindakan lainnya seperti melaporkan kerusakan mesin pabrik dalam bentuk habisnya masa ekonomis underdeal atau mesin dan harus diganti dengan yang baru. Dan usulan ini biasanya karena ada faktor kesepakatan atau deal dengan pihak rekan bisnis dan ada kesempatan fee dan ada sejumlah fee atau bonus yang akan ia terima nanti. Nah,
Contoh dari fraud pada bagian produksi nih, misalnya mencetak ulang buku-buku yang sudah berakhir masa perjanjiannya tanpa sepengetahuan si pengarang, atau bahkan dengan mencetak buku melebihi batas ketentuan yang dipersyaratkan oleh si pengarang. Misalnya perjanjian mencetak dengan 4.000 lembar namun yang dicetak itu 5.000 lembar. Nah, keuntungan yang akan didapat itu akan diambil oleh si penerbitnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfiani Rohmah, NIM E 2019-2195. Saya dari Ekonomi Syariah 5. Saya akan menjelaskan tentang fraud bagian keuangan dan tugas auditor beserta contoh. Fraud bagian keuangan yaitu fraud sendiri merupakan curangan. Fraud pada bagian keuangan itu ada 3. Yang pertama, kecurangan laporan keuangan yaitu atau financial statement fraud, yaitu kecurangan kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji material laporan keuangan yang merugikan investor dan kreditor. Kecurangan ini dapat bersifat finansial dan non-finansial. Kecurangan laporan keuangan ini mencakup beberapa modus. Yang pertama, pemalsuan, pengubahan atau manipulasi catatan keuangan, dokumen pendukung atau transaksi bisnis. Yang kedua, penghilangan yang disengaja atas peristiwa transaksi, akun, atau informasi signifikan lainnya sebagai sumber dari penyajian laporan keuangan. Yang ketiga, penerapan yang salah dan disengaja terhadap prinsip akuntansi, kebijakan, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur, mengakui, melaporkan, dan mengungkapkan peristiwa ekonomi dan transaksi bisnis. Dan yang keempat, penghilangan yang disengaja terhadap informasi yang seharusnya disajikan dan diungkapkan dalam membuat laporan keuangan. Keempat tadi merupakan modus-modus yang biasanya terjadi dalam kecurangan laporan keuangan. Selanjutnya, selain kecurangan laporan keuangan, kecurangan yang biasa terjadi pada bagian keuangan yang kedua adalah penyalahgunaan aset. Penyalahgunaan aset dapat digolongkan ke dalam kecurangan kas dan kecurangan atas persediaan dan aset lainnya, serta pengeluaran biaya secara curang. Yang ketiga, korupsi. Korupsi dalam konteks ini membahas korupsi menurut ACFE, yang mana korupsi terbagi ke dalam pertentangan kepentingan, suap, pemberian ilegal, dan pemerasan. Auditor merupakan sebuah profesi yang profesi jasa dalam yang ada pada suatu perusahaan. Tugas auditor sendiri yang pertama merencanakan, mengendalikan, dan mencatat setiap pekerjaannya. Yang kedua, memahami sistem akuntansi. Yang ketiga, mendapatkan bukti audit agar mampu memberikan kesimpulan secara rasional. Yang keempat, memastikan dan mengevaluasi pengendalian intern serta melakukan comparison test. Dan yang kelima, meninjau ulang laporan keuangan yang relevan. Contoh dari tugas auditor ini sendiri yaitu auditor biasanya mengaudit ulang laporan keuangan agar tidak terjadi kecurangan dalam pengerjaan laporan keuangan tersebut. Jadi laporan keuangan itu harus relevan dan itu sebenar-benarnya. Mungkin itu yang saya dapat jelaskan tentang fraud bagian keuangan dan tugas auditor.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz An-Najib, NIM E2019-2189, Prodi Ekonomi Syariah 5, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang PRAUD pada bagian sumber daya manusia dan PRAUD pada bagian earnings management. Baik, yang pertama kita bahas tentang PRAUD pada bagian sumber daya manusia, yaitu tindakan PRAUD pada bagian sumber daya manusia sering juga terjadi, namun kadang kala itu terjadi karena melibatkan orang dalam, sebagian orang yang telah mengetahui kondisi di lapangan. Kejadian lain yang juga bisa terjadi karena adanya tekanan oleh pihak dari luar perusahaan. Contoh dari PRAUD pada bagian sumber daya manusia ini seperti membuat gelar kesarjanaan palsu atau fiktif, padahal yang bersangkutan tidak kuliah di sana, sehingga pengaruhnya yang bersangkutan memperoleh pekerjaan yang mendapatkan kedudukan yang layak. Selanjutnya, bentuk PRAUD pada earnings management, yaitu earnings management atau manajemen atau laba adalah suatu tindakan yang mengatur laba sesuai dengan yang dikehendaki oleh pihak tertentu atau terutama oleh manajemen perusahaan. Tindakan earnings management sebenarnya didasarkan oleh sebagai tujuan dan maksud-maksud yang terkandung di dalamnya. Tindakan melakukan earnings management bersifat mengambil keuntungan jangka pendek tanpa menunggu proses yang sewajarnya. Dorongan tindakan pihak manajemen melakukan karena ingin memperlihatkannya kepada pihak pemegang saham terhadap prestasi kinerja perusahaan yang bersangkutan. Semakin lama perusahaan itu dianggapnya semakin baik, dan lebih jauh pihak manajemen perusahaan memungkinkan untuk dipertahankan karena prestasinya yang menonjol tersebut. Namun sebenarnya apa yang dilaporkan oleh pihak manajemen perusahaan merupakan suatu penipuan yang bersifat sangat tidak etis. Selanjutnya itu sebab suatu perusahaan melakukan earnings management. Yang pertama itu standar akuntansi keuangan memberikan fleksibel kepada manajemen untuk memilih prosedur dan metode akuntansi untuk mencatat suatu fakta tertentu dengan cara yang berbeda, seperti mempergunakan metode LIFO dan FIFO dalam menetapkan harga pokok persediaan atau metode depresiasi aktiva tetap. Yang kedua itu pihak manajemen perusahaan berkesempatan untuk merekayasa transaksi dengan cara menggeser pengukurannya, yaitu berupa biaya dan pendapatan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sini nama saya Muhammad Barul Ulum, NIM E2019-2185. Pengertian penipuan fraud atau kecurangan adalah suatu tindakan yang disengaja oleh satu individu atau lebih dalam manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola karyawan dan pihak ketiga yang menggunakan penggunaan tipu muslihat untuk memperoleh keuntungan secara tidak adil atau melanggar hukum. Fraud pada salah satu wujud menyatakan ketidakbersamaan dan perbuatan melawan hukum dilakukan oleh orang luar dan orang dalam perusahaan mendapatkan keuntungan dan menguntungkan orang lain. Contoh kasus, misalkan dituduh sebagai salah satu godfather pemalsu kartu kredit di Eropa Timur dan rekan-rekannya diunduh memproduksi secara massal kartu kredit dan debit palsu pada satu titik memiliki pendapatan hingga $100.000 per hari. Dia ditangkap namun kemudian dibebaskan setelah 6 bulan memiliki dan dengan segera dicairkan berada di pemerintahan Ukraina, sebuah posisi yang akan memberikan dia bisnis otomatis dari penutulan lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farul Fala,
NIM E 2019-2197 dari Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah 5. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh teman-teman saya, yaitu bentuk tindakan investigasi fraud dengan pendekatan interview. Bentuk-bentuk fraud kecurangan pada prinsipnya mempunyai banyak sekali bentuknya. Perkembangan fraud adalah sejalan dengan semakin banyaknya aktivitas kehidupan, bahwa tindakan fraud merasuki berbagai sektor, baik privat sektor maupun dalam ruang lingkup aktivitas pemerintahan. Untuk mencegah timbulnya kecurangan, maka jalan yang terbaik adalah dengan memahami apa dan bagaimana saja bentuk-bentuk kecurangan itu. Beberapa pendekatan yang digunakan untuk mengidentifikasi fraud sangat bervariasi, meski pada umumnya kebanyakan proses investigasi menggunakan proses wawancara. Investigasi fraud sebenarnya dapat diklarifikasikan berdasarkan tipe bukti yang ditemukan atau unsur fraud. Dengan menggunakan pendekatan pertama dari persegi bukti yang menyatakan 4 teknik dalam proses investigasi fraud. Langkah-langkah tersebut adalah: yang pertama, bukti testimoni yang dikumpulkan dari individu-individu. Beberapa metode yang digunakan adalah wawancara, interogasi, dan kejujuran. Yang kedua, bukti dokumentasi yang dikumpulkan dari dokumen, kertas, komputer, dan bukti cetak atau tertulis. Beberapa metode yang digunakan untuk mengumpulkan bukti ini adalah pengujian dokumen, pengumpulan data, penemuan pencatatan publik, audit, penemuan komputer, penghitungan bersih dan akurat, dan analisis laporan keuangan dan database dan email koperasi juga dapat digunakan. Yang ketiga yaitu bukti fisik yang mencakup sidik jari, senjata, properti yang dicuri, identifikasi jumlah barang yang tercuri, dan semua bukti yang dapat dilihat, dan investigasi serta langsung untuk menyimpulkan bukti fisik. Perusahaan biasanya menggunakan ahli analis forensik. Yang terakhir yaitu observasi personal, mencakup bukti-bukti yang dirasakan, diraba, dilihat, dengar oleh investigator. Metode yang digunakan dalam teknik ini adalah pengawasan atau penjagaan, operasi tersembunyi, dan beberapa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Al-Farisi, NIM E 2019-2199. Di sini saya akan menjelaskan tentang solusi mencegah terjadinya risiko fraud. Fraud adalah penyelewengan uang, dan hal ini merupakan aktivitas kejahatan yang berupa kecurangan seseorang dalam mengelola keuangan perusahaan, baik yang dilakukan secara personal maupun berkelompok. Faktor dasar terjadinya kecurangan fraud. Faktor ini biasanya muncul ketika sedang menggarap laporan keuangan, yaitu faktor umum. Faktor umum biasanya merupakan faktor yang terkait dengan perusahaan di mana petugas tersebut bekerja. Menurut aspek ini, ada beberapa faktor yang mendukung terjadinya tindakan fraud, yaitu 1. Adanya kesempatan adalah penyebab utama terjadinya kejahatan. Begitu juga kecurangan dalam pembuatan laporan keuangan. Yang kedua, sikap antipati oknum. Pengungkapan yang dimaksud adalah tindakan kecurangan atas dasar kesombongan individu. Selanjutnya, faktor individu. Faktor individu adalah tindakan fraud yang dilakukan karena sang pelaku memang memiliki
itikat tidak baik. Menurut aspek ini, faktor pendukungnya ada dua. Yang pertama, sifat dasar tamak. Ketamaan manusia terkadang menjadi penyebab ia berbuat curang, padahal perusahaan telah memberikan kompensi cukup besar. Namun sifat tamak memberi setiap karyawan melakukan tindakan fraud saat memiliki celah, tekanan, dan pemenuhan kebutuhan yang mendesak. Faktor yang selanjutnya adalah kebutuhan yang mendesak, artinya dia berbuat fraud akibat tekanan bertubi-tubi dari lingkungannya. Upaya yang dapat dilakukan dalam pencegahan fraud. Tindakan fraud harus dicegah sedini mungkin karena efeknya bagi perusahaan sangat riskan. Bahkan jika tidak dicegah, petugas lain berpotensi melakukan hal serupa. Untuk tindakannya, pencegahannya, yang pertama, sosialisasi SOP anti korupsi. Selalu galakkan informasi tentang pentingnya anti korupsi. Sosialisasi kabar ini lengkap dengan konsekuensi pelanggarannya. Yang kedua, memberikan punishment atau sanksi. Pencegahan selanjutnya adalah memberikan sanksi tegas pada pelaku fraud. Kalau perlu, jangan hanya pemecahan tetapi bawa ke ranah hukum. Yang ketiga, melakukan analisa keuangan dengan baik. Langkah terakhir adalah lakukan analisa keuangan dan aset serta menghilangkan celah yang bisa dimanfaatkan oleh petugas tidak bertanggung jawab.